Halo semua, sudah pada ngopi belum? Oke, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film The Fast and the Furious. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah truk berada di jalanan Republik Dominika. Ada segerombolan mobil yang mau merampok sebuah truk. Seseorang wanita yang bernama Letty meloncat dari mobil ke truk tangki yang berisi bensin. Lantas Letty menyemprot cairan pembeku dan memukulnya dengan palu. Han mengaitkan kaitannya dan berhasil membawa dua tangki pertama mereka. Kini giliran Tego. Setelah kaitannya dipasang, Letty terlihat oleh si sopir dari spion truk. Si sopir mencoba melawan. Dom menabrakkan bagian belakang mobilnya untuk memutus sambungan tangki tersebut. Saat sambungan terlepas, Letty langsung melompat ke mobil Dom. Sadar kalau sudah tidak bisa mempertahankan truknya, si sopir pun melompat keluar. Dom berada di posisi yang terpojok saat salah satu tangki itu terguling dan meledak. Dom mencoba menghindari tangki yang terus menuju dirinya. Akhirnya Dom mampu melewatinya. Singkat cerita, Dom dan kawan-kawan membagikan hasil rampasan mereka. Terlihat Han yang sedang memikirkan garasi mereka yang sudah digerebek oleh polisi. Han mengajak Dom pergi, namun Dom menolak karena Dom sadar bahwa yang diinginkan polisi hanyalah dirinya. Lalu Dom menghampiri Letty yang ada di bibir pantai. Merasa tak ingin Letty dalam bahaya, saat malam Dom meninggalkannya ketika Letty sedang tertidur. Di sisi lain, terlihat seorang agen FBI yang bernama Brian sedang mengejar seorang penjahat. Mendaki gunung, melewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Akhirnya sang penjahat itu pun tertangkap dan Brian mendapat info sebuah nama yakni David Park. Scene beralih ke markas polisi. Brian mendapat info bahwa David Park adalah perekrut balapan yang akan menuntunnya ke sasaran utamanya yang menjadi bandar narkoba. Dom yang berada di Panama mendapat kabar dari Mia bahwa Letty telah meninggal karena kecelakaan. Brian dan polisi lainnya datang ke upacara pemakaman Letty. Dom juga datang ke sana, namun hanya melihatnya dari jauh. Saat malam, Mia pulang dan melihat Dom sudah ada di rumahnya. Lantas Dom mengajak Mia melihat tempat kecelakaan Letty. It was like she knew you were coming back. It was always in here. Working. Beralih ke markas polisi. Mereka diberi waktu 72 jam untuk mengungkap kasus Arturo Braga karena sudah 2 tahun terbengkalai. Dom yang tiba di tempat Letty kecelakaan melihat ada kejanggalan. Layaknya seorang indigo, Dom dapat melihat kejadian yang sebenarnya terjadi. Dia menemukan serbuk nitrometana dan dia tahu bahwa di Los Angeles hanya ada satu tempat yang menjualnya. Dom dapat menyimpulkan bahwa kematian Letty bukanlah kecelakaan, namun Letty mati karena dibunuh.
Setelah mengantar Mia pulang, Dom pun berlalu pergi. You found something before it's too late. Nothing you can do is gonna bring her. I love you. Saat hendak pulang, Mia dihampiri beberapa agen FBI dan membawanya ke markas polisi untuk dimintai keterangan. Keesokan harinya, Brian yang tahu keberadaan Mia di markas langsung mengajaknya keluar untuk makan berdua. Di sisi lain, Dom mendatangi tempat penjual nitrometana tersebut, dan dengan sedikit salam olahraga, Dom akhirnya mendapatkan satu nama, yaitu David Park. Brian meminta maaf pada Mia tentang masa lalu mereka, namun Mia tak menjawab dan Brian pun membiarkannya pergi. Kembali ke markas FBI, Brian mendapatkan info tentang mobil yang dipakai David Park. Dan di sisi lain, Dom yang berhasil menemukan keberadaan David Park langsung mengajarnya untuk mendapatkan info tentang mobil Torino hijau. Brian yang sedang mencari Park menemukan mobilnya, dan saat Brian masuk, dia melihat Dom yang akan melempar Park ke luar jendela. Dom berhasil lari dan akhirnya David Park dibawa ke markas FBI. Stasiak yang marah karena Brian melepaskan Mia dihajar sampai hidungnya berdarah. Akhirnya David Park mengikut sertakan Brian ke ajang balap yang diadakan oleh atasannya, yaitu Arturo Braga. Singkat cerita, Brian tiba di tempat Braga dan melihat Dom juga ada di sana. Mereka didata oleh anak buah Braga yang bernama Giselle. Di sana ada pria yang bernama Campos, Felix, dan kawan-kawan. Campos menjelaskan bahwa mereka akan balapan untuk mendapatkan satu misi dari Braga. No one, that's the point. Are we cool? Akhirnya balapan pun dimulai. Change. 4. Come on. Right. Reroute. Oops, I didn't. U-turn. Singkat cerita, Dom memenangkan balapan tersebut. Campos memberitahu bahwa jika GPS memanggilnya, mereka harus datang. Keesokan harinya, beberapa agen FBI menangkap seseorang yang bernama Dwight. Dwight's never touched that shit, bro.
Ketika malam, Don dan Brian datang ke sebuah klub malam milik Braga. Mereka mencoba mencari info di sana. Yeah, Corona. Yeah? You having a good time? Yeah, great time. Come on, let's have a better time. Do you know each other? Yeah, well, that depends on how you look at things. We've loved, and the ladies we've lost. You're a lucky man. One of them would die for Braga. Including you? You know, he's just one of us. Came up. Brian mencoba menyusup ke dalam dan menemukan seseorang yang diduga sebagai Braga. Di sisi lain, Dom mencoba masuk ke garasi dan menemukan mobil Torino hijau. Tiba-tiba Giselle datang dan memberitahu bahwa mobil itu adalah milik Phoenix. Tell me, what about you? It's Phoenix's car. Shit. To the good in someone. That doesn't sound anything like me. Di markas FBI, Brian membawa gelas yang diduga salah satunya ada bekas sidik jari Braga. Tiba-tiba ponsel Brian bunyi dan dia bergegas menuju lokasi yang dikirim oleh Braga. Brian tiba di sebuah gedung yang di sana sudah ada Campos dan kawan-kawan. Polisi yang memantau mobil Brian lewat GPS mendadak kehilangan sinyal karena Brian memutuskan GPS tersebut saat anak buah Campos memeriksa semua mobil. Killed the tracker. We don't know that. Telling you, he killed the tracker. All clear. The target, repeat. I don't have a tally on the target. They're gone. There's no one down. Dirasa aman, Campos mengisyaratkan untuk berangkat. Mereka dibawa dengan sebuah truk kontainer ke perbatasan Meksiko. Can be no margin of error, so you must follow my every. Setelah sampai di Meksiko, Giselle menjelaskan apa yang harus mereka lakukan. Di tengah perjalanan, Phoenix menyusul mereka dan menuntun mereka untuk melewati perbatasan menggunakan terowongan rahasia. Satellite link up engaged. Manual override. Rerouting camera to designated coordinates. I've got a heat signature northbound along Lagardo. Engine commencing. You have 30 seconds. Get the helicopters to cover it. Setelah sampai di tujuan, mereka langsung ditotong senjata oleh anak buah Campos. Dom yang terlanjur emosi dengan Phoenix mencoba mengingatkannya kembali dengan seorang wanita yang bernama Letty. Come on, man. Come on, today, man. Come on. 70 Plymouth. You looked under my hood? And somebody wrecked the car. Last time I saw it. Dan akhirnya terjadi baku tembak dan mobil mereka pun semuanya meledak. Sebelum polisi Meksiko datang, Dom dan Brian bisa kabur dengan membawa narkoba milik Campos. Sir, you should see this. Thank you. What have you got, Trent? We're Together. Listen to me. Talk to me, O'Connor. Keesokan harinya, Brian dan Dom menyembunyikan narkoba dan mobilnya ke sebuah tempat penyitaan mobil polisi. 502 wet reckless. I need a 4. You know, I've been thinking. You sure about this? Yeah. Really? Mia datang ke tempat Brian untuk mengobati luka Dom. Tanpa sengaja, Dom yang mencoba membuka kenangan tentang Letty menemukan ponsel milik Letty.
Dan akhirnya dia tahu bahwa Brian lah yang membawanya masuk ke Braga hingga menyebabkan Letty tewas. Dom yang merasa dibohongi langsung menghajar Brian. Brian menjelaskan bahwa semua yang dilakukan Letty hanya untuk membuat Dom bisa pulang. You asked me why I let Dom go. What's your code, Brian? Oh, shit. Hey, Dom. What are you gonna tell me? She did it for you, Dom! She did it for you! Don't stop it! She just wanted you to come home! Brian kembali ke markas dan meminta syarat jika Braga tertangkap maka catatan kriminal Dom bisa dihapus. Kepala FBI menyanggupinya dan menanyakan rencana Brian selanjutnya. You can't afford not to. But not done. Di sisi lain, Giselle mendapatkan telepon dari Dom dan Dom menawarkan pertukaran narkoba yang bernilai 60 juta dolar dengan uang 6 juta dolar dibayar cash dan harus Braga sendiri yang mengantarkannya. Campos menyanggupinya dan mereka pun akhirnya bertemu di sebuah tempat. You walk out here a free man. Holding positions at the perimeter. Agen FBI yang dipimpin oleh Stasiak mengawasi mereka dari kamera CCTV. Campos pun datang dan terlihat seseorang keluar dari mobil untuk memberikan uangnya. Namun saat Brian memberikan beberapa pertanyaan, orang tersebut tampak kebingungan. Dan Brian sadar bahwa orang tersebut bukanlah Braga. I got a question for you. Stasiak yang terburu-buru tanpa pikir panjang menyuruh semua pasukan untuk menyergap mereka. Sir, O'Connor hasn't given us the signal yet. Dan di sini akhirnya terungkap bahwa Campos adalah Braga yang sesungguhnya. Braga mencoba kabur dan ingin menabrak Giselle, namun Dom menyelamatkannya. Keesokan harinya, Brian dibebas tugaskan karena dianggap gagal dalam misi tersebut. That's no longer your concern. Busy holding press conferences over the seizure. Brian datang ke tempat Dom untuk ikut dalam misi Dom mencari Braga. Mereka mendapat info dari Giselle tentang keberadaan Braga. Plan on bringing anyone back. And say goodbye to your only brother. Going in there is suicide. Fame. I couldn't. Terlihat Braga dan anak buahnya datang ke gereja. Dan di saat dia berdoa, tiba-tiba Dom dan Brian datang untuk menculiknya. Lantas mereka dikejar oleh semua anak buah Braga. En el nombre del Padre. You ain't Beyond that. You're right. You're no hero. But Phoenix is mine. Shit. Careful what you ask for. Behind you!
sure you know where the tunnels are? Brian dan Dom mencoba melewati lorong rahasia itu kembali. Saat keluar dari terowongan, mobil Brian ditabrak oleh Torino hijau milik Phoenix. Brian yang sudah tak berdaya dihajar habis-habisan oleh Phoenix. Tiba-tiba Dom keluar dan menabrak tubuh Phoenix dan ia pun mati. Just keep pressure there. I gotta ask you something. Polisi datang dan menangkap Dom beserta Braga. Scene beralih ke pengadilan, yang dimana Dom dijatuhi hukuman seumur hidup di Lombok dengan penjagaan super ketat. Brian yang merasa kecewa langsung pergi dari tempat itu. Saat mobil tahanan yang membawa Dom dan tahanan lainnya melewati sebuah gurun, terlihat beberapa mobil yang dimana di dalamnya terdapat Mia, Brian, dan kawan-kawan. Film pun berakhir. Admin ucapkan terima kasih karena sudah menonton video editan dari admin yang seadanya ini. Jangan lupa klik like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari admin.